Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lucy Yuliana Rahmadani dari kelas Ekonomi Syariah I, NIM 40119274. Saya di sini akan mengulas kembali materi dari pertemuan ke-9 sampai ke-11. Ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Perekonomian Internasional, dosen pengampu beliau Ibu Rizky Fajar Rohimawati, SMME. Untuk yang pertama, konsep kepemilikan faktor produksi dan teori Hexer-Ohlin. Ada beberapa asumsi dari teori Hexer-Ohlin, yaitu terdapat dua negara, dua komoditas yaitu X dan Y, dan dua faktor produksi yaitu tenaga kerja dan modal. Kemudian, kedua negara menggunakan teknologi yang sama dalam produksi. Komoditas X adalah padat karya dan komoditas Y adalah padat modal di kedua negara. Kedua komoditas yang diproduksi diukur dalam skala hasil konstan. Ada spesialisasi tidak menyeluruh dalam produksi di kedua negara. Selera yang sama di kedua negara, ada persaingan sempurna di kedua komoditas dan pasar faktor produksi di kedua negara, mobilitas faktor sempurna dalam setiap negara, tetapi tidak ada mobilitas faktor produksi secara internasional, tidak ada biaya transportasi, tarif, atau penghalang lain untuk arus bebas perdagangan internasional, semua sumber daya sepenuhnya digunakan di kedua negara, dan asumsi yang terakhir yaitu perdagangan internasional antar kedua negara seimbang. Intensitas faktor produksi. Pada gambar tersebut, di negara 2 itu modal relatif murah daripada di negara 1, sehingga produsen di negara 2 menggunakan modal yang relatif lebih banyak dalam produksi kedua komoditas untuk meminimalkan biaya produksi mereka. Kelimpahan faktor produksi dan bentuk garis batas produksi. Yang pertama, segi unit fisik, misalnya dalam hal jumlah keseluruhan modal dan tenaga kerja yang tersedia untuk masing-masing negara. Yang kedua, harga faktor produksi relatif, yaitu dari segi harga sewa modal dan harga waktu di negara masing-masing. Untuk gambar tersebut, negara 2 adalah negara dengan modal berlimpah dan komoditas Y adalah komoditas dengan modal intensif. Negara 2 itu dapat menghasilkan relatif lebih banyak komoditas Y dari negara 1. Nah, untuk negara 1 itu adalah negara dengan tenaga kerja berlimpah dan komoditas X adalah komoditas dengan tenaga kerja intensif. Negara 1 itu dapat menghasilkan lebih banyak komoditas X daripada negara 2. Nah, ini memberikan garis batas produksi untuk negara 1 yang relatif datar dan lebih lebar dari garis batas produksi di negara 2. Teorema Hexer-Ohlin. Model HO sering disebut sebagai teori faktor produksi proporsi atau faktor produksi bawaan. Setiap negara mengkhususkan diri dalam produksi dan ekspor komoditas yang intensif dalam faktor produksi yang relatif berlimpah dan murah, serta mengimpor komoditas yang intensif dalam faktor produksi yang relatif langka dan mahal. Untuk ilustrasi dari teori Hexer-Ohlin bisa dilihat pada gambar tersebut. Selanjutnya, skala ekonomis dan persaingan tidak sempurna dalam perdagangan internasional. Skala ekonomis dan perdagangan internasional. Skala ekonomis menyajikan bentuk pasar persaingan sempurna, sehingga segala bentuk keuntungan monopoli tidak pernah terwujud. Jika prinsip hasil dan imbalan terus meningkat turut menjadi tolakan bagi berlangsungnya perdagangan, maka pasarnya akan berbentuk persaingan tidak sempurna. Adanya skala ekonomi ataupun skala hasil yang meningkat menandakan bahwa input yang dibutuhkan per unit produksi semakin kecil dengan semakin banyaknya output yang diproduksi. Skala ekonomi eksternal akan tercipta apabila jumlah biaya per unit sudah tergantung pada besarnya industri, tidak perlu pada besarnya satu perusahaan. Kemudian pada kurva tersebut memperlihatkan bagaimana hubungan perdagangan yang menguntungkan semua pihak dapat dilangsungkan atas dasar skala hasil yang meningkat. Jika semua negara 1 dan negara 2 diasumsikan identik atau sama persis dalam berbagai aspek ekonomi, maka dapat menggunakan satu kurva batas kemungkinan produksi dan satu peta indiferen pada kedua negara tersebut. Adanya skala hasil yang meningkat akan menjelma berupa kurva batas kemungkinan produksi yang berupa kurva cekung apabila dilihat dari pusat sumbu atau melengkung dan lengkungannya mengarah ke pusat sumbu. Jika kurva-kurva batas kemungkinan produksi dan peta indiferen dari kedua negara tersebut juga sama persis, maka harga-harga relatif yang berlaku di kedua negara tersebut juga akan sama persis. Persaingan tidak sempurna dan perdagangan internasional. Perdagangan berdasarkan diferensiasi produk. Diferensiasi produk ditunjukkan agar
konsumen merasa tertarik dengan keunikan yang perusahaan ciptakan, berguna untuk membedakan antara produk lain. Keunggulan komparatif menentukan pola perdagangan antar industri, sedangkan skala ekonomi dalam produk terdiferensiasi menimbulkan perdagangan intra-industri. Mengukur perdagangan intra-industri, tingkat perdagangan intra-industri dapat diukur dengan menggunakan indeks perdagangan intra-industri atau intra-industry trade index. Dengan cara T sama dengan 1 dikurangi X min M dibagi X plus M. Untuk model formal perdagangan intra-industri bisa dilihat pada kurva tersebut, yaitu produksi serta penetapan harga dalam persaingan monopolistik. D adalah kurva permintaan untuk produk yang dijual oleh perusahaan, sedangkan MR adalah kurva pendapatan marginal yang sesuai. D miring ke bawah karena produk tersebut terdiferensiasi, akibatnya MR kurang dari P. Tingkat output terbaik untuk persaingan monopolistik adalah 3 unit, dan diberikan oleh titik di mana MR sama dengan MC. Pada Q sama dengan 3, P sama dengan AC, dan perusahaan dalam kondisi impas, yakni hanya mendapatkan hasil normal pada investasi jangka panjang. AC adalah kurva biaya rata-rata perusahaan. AC miring ke bawah karena skala ekonomi. Kemudian, versi lain model perdagangan intra-industri bisa dilihat pada kurva tersebut. Perdagangan yang didasarkan pada perbedaan teknologi yang bersifat dinamis. Model kesenjangan teknologi. Menurut model kesenjangan teknologi yang diperkenalkan oleh Posner pada tahun 1961, banyak dari perdagangan di antara negara industri berdasarkan pada pengenalan produk baru dan proses produk baru. Ini memberikan perusahaan dan negara yang berinovasi monopoli sementara pasar dunia. Kelemahan dari model ini adalah bahwa hal itu tidak menjelaskan ukuran kesenjangan teknologi dan tidak mengeksplorasi bagaimana kesenjangan teknologi muncul atau bagaimana mereka menghilang dari waktu ke waktu. Sebuah generalisasi dan perluasan dari model kesenjangan teknologi adalah model siklus. Ilustrasi model siklus produk. Model siklus produk pada tahap 1 yaitu waktu OA, produk tersebut diproduksi dan dikonsumsi hanya di negara yang berinovasi. Pada tahap 2 atau AB, produksi disempurnakan di negara yang berinovasi dan peningkatannya cepat untuk mengakomodasi meningkatnya permintaan di dalam dan di luar negeri. Pada tahap 3 atau BC, produk telah menjadi terstandarisasi dan negara peniru mulai memproduksi produk untuk konsumsi domestik. Pada tahap 4 atau CD, negara peniru mulai mengalahkan penjualan negara yang berinovasi di pasar ketiga, dan dalam tahap 5, yaitu sesudah titik D, di pasar yang terakhir juga. Biaya transportasi standar lingkungan dan perdagangan internasional. Biaya transportasi dan komoditas yang tidak diperdagangkan secara internasional. Biaya transportasi termasuk biaya pengiriman, biaya perdagangan, biaya bongkar muat premi asuransi, dan beban bunga sementara barang dalam perjalanan. Pertimbangan biaya transportasi dan logistik menjelaskan mengapa sebagian besar barang dan jasa tidak diperdagangkan secara internasional sama sekali. Pada gambar tersebut merupakan analisis equilibrium parsial biaya transportasi. Sumbu vertikal seperti biasa mengukur harga dolar komoditas X di kedua negara. Sebuah gerakan ke kiri dari titik asal yang sama mengukur meningkatnya jumlah komoditas X untuk negara satu. Dengan tidak adanya perdagangan, negara satu akan memproduksi dan mengonsumsi 50X pada PX sama dengan 5. Negara 2 akan memproduksi dan mengonsumsi 50X pada PX sama dengan 11. Dengan biaya transportasi sebesar 2 per unit, PX sama dengan 7 di negara 1 dan PX sama dengan 9 di negara 2. Pada PX sama dengan 7, negara 1 akan menghasilkan 70X, mengonsumsi 30X, dan mengekspor 40X. Pada PX sama dengan 9, negara 2 akan menghasilkan 30X, mengimpor 40X, dan mengonsumsi 70X. Biaya transportasi dan lokasi industri. Yang pertama, industri yang berorientasi pada sumber daya. Yang kedua, industri yang berorientasi pasar. Dan yang ketiga, industri yang mudah berpindah. Standar lingkungan, lokasi industri dan perdagangan internasional. Lokasi industri dan perdagangan internasional juga dipengaruhi oleh standar lingkungan yang berbeda di negara yang berbeda. Standar lingkungan mengacu pada tingkat polusi udara, polusi air, polusi suhu, yaitu panas, dan polusi yang dihasilkan dari pembuangan sampah yang diperbolehkan suatu negara. Selanjutnya, hubungan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional. Pertumbuhan faktor produksi. Pertumbuhan tenaga kerja dan akumulasi modal dari waktu ke waktu. Peningkatan kontribusi tenaga kerja dan modal dari waktu ke waktu menyebabkan batas produksi negara bergeser. Jenis dan tingkat pergeseran tergantung pada tingkat pertumbuhan tenaga kerja
dan modal. Jika tenaga kerja dan modal tumbuh pada tingkat yang sama, batas produksi negara akan bergeser secara merata ke segala arah dengan laju sebesar laju pertumbuhan faktor produksi. Akibatnya, kemiringan batas produksi lama dan baru atau sebelum dan sesudah pertumbuhan faktor produksi akan sama pada setiap titik di mana mereka dipotong oleh garis dari titik asal. Ini adalah kasus pertumbuhan yang seimbang. Teorema Raybezinski mendalilkan bahwa pada harga komoditas konstan, peningkatan kemampuan dari salah satu faktor akan meningkatkan output dari komoditas yang padat dalam faktor dengan proporsi yang lebih besar dan akan mengurangi output dari komoditas lainnya. Misalnya, jika hanya tenaga kerja yang tumbuh di negara satu, output komoditas X atau komoditas padat tenaga kerja berkembang lebih dari proporsional, sedangkan output komoditas Y atau komoditas padat modal menurun di PX dan PY konstan. Kemajuan teknis yang bersifat netral, penghematan tenaga kerja, dan penghematan modal. Kemajuan teknis netral meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan modal dalam proporsi yang sama sehingga modal atau tenaga kerja tetap sama. Setelah kemajuan teknis netral, seperti sebelum pada berubah harga relatif faktor. Kemajuan teknis hemat tenaga kerja meningkatkan produktivitas modal lebih dari secara proporsional dengan produktivitas tenaga kerja. Kemajuan teknis hemat modal meningkatkan produktivitas tenaga kerja lebih dari proporsional produktivitas modal. Kemajuan teknis dan batas produksi suatu negara. Dengan tingkat kemajuan teknis netral yang sama dalam produksi kedua komoditas, batas produksi negara akan bergeser secara merata ke segala arah dengan laju yang sama di mana kemajuan teknis terjadi. Ini memiliki efek yang sama terhadap batas produksi negara seiring pertumbuhan faktor produksi yang seimbang. Dengan demikian, kemiringan batas produksi lama dan baru negara tersebut atau sebelum dan setelah terjadi kemajuan teknis akan sama pada setiap perpotongan dengan garis yang ditarik dari titik asal. Pertumbuhan dan perdagangan kasus negara kecil. Pengaruh pertumbuhan terhadap perdagangan. Jika output dari komoditas ekspor negara itu tumbuh secara proporsional lebih dari output dari komoditas yang diimpor pada kondisi harga komoditas relatif konstan, pertumbuhan cenderung mengarah pada peningkatan yang lebih besar dari proporsional dengan perdagangan dan dikatakan sebagai pro-perdagangan. Jika tidak, maka disebut anti-perdagangan atau netral. Di sisi lain, jika konsumsi suatu negara terhadap komoditas yang diimpor meningkat secara proporsional lebih dari konsumsi komoditas yang diekspor negara tersebut pada harga konstan, efek konsumsi cenderung mengarah ke ekspansi yang lebih besar dari proporsional perdagangan dan dikatakan pro-perdagangan. Jika tidak, ekspansi konsumsi dikatakan anti-perdagangan atau netral. Untuk ilustrasi pertumbuhan faktor produksi, perdagangan, dan kesejahteraan bisa dilihat pada gambar tersebut. Untuk yang gambar di atas, itu menunjukkan bahwa tenaga kerja berlipat ganda di negara satu dan nilai tukar negara satu tidak berubah dengan pertumbuhan dan perdagangan. Untuk yang gambar kedua, itu menggunakan kurva penawaran ekspor untuk menunjukkan pertumbuhan perdagangan yang sama untuk negara satu pada nilai tukar yang konstan. Pertumbuhan dan perdagangan kasus negara besar. Pertumbuhan serta nilai tukar dan kesejahteraan suatu negara. Pengaruh pertumbuhan terhadap kesejahteraan suatu negara tergantung pada selisih dari efek nilai tukar dan efek kesejahteraan. Jika efek kesejahteraan adalah positif dan nilai tukar suatu negara meningkat sebagai hasil dari pertumbuhan dan perdagangan, kesejahteraan negara pasti akan meningkat. Jika keduanya tidak meningkat, kesejahteraan negara pasti akan menurun. Jika efek kesejahteraan dan efek nilai tukar bergerak dalam arah yang berlawanan, kesejahteraan negara dapat memburuk, meningkat, atau tetap tidak berubah tergantung pada kekuatan relatif dan dua kekuatan yang bertentangan. Pertumbuhan ini serizing bisa dilihat pada gambar tersebut. Gambar tersebut merupakan batas produksi negara satu sebelum dan sesudah kemajuan teknis netral, meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan modal dalam produksi komoditas X saja. Dengan jenis kemajuan teknis ini, efek kekayaan dengan sendiri akan meningkatkan kesejahteraan negara satu. Namun, nilai tukar negara satu akan memburuk drastis dari PB sama dengan 1 ke PC sama dengan 1/5. Sehingga negara satu akan berproduksi di titik C, mengekspor 100X dan harga mengimpor 20Y, dan mengonsumsi di titik G pada kurva indiferen 2, atau yang lebih rendah dari kurva indiferen 3 yang dicapai negara satu dengan perdagangan bebas sebelum terjadinya pertumbuhan.
Ilustrasi pertumbuhan bermanfaat dan perdagangan. Pada gambar tersebut, pertumbuhan yang meningkatkan nilai tukar dan kesejahteraan negara satu jika modal faktor langka di negara satu berlipat ganda di negara satu, produksi akan berlangsung di titik R dengan nilai tukar yang tidak berubah, di mana PR sama dengan PB sama dengan 1. Negara 1 akan memperdagangkan 15X untuk 15Y dengan negara 2 dan mengonsumsi di titik U pada kurva indifferent V. Namun, jika negara 1 merupakan negara yang besar, nilai tukar mereka akan meningkat karena mereka bersedia modal itu mengekspor lebih sedikit X pada PR sama dengan P, B sama dengan 1. Pada PS sama dengan 2, negara 1 memproduksi pada titik S memperdagangkan 20X untuk 40Y dengan negara 2 dan mengonsumsi di titik W pada kurva indifferent. Kesejahteraan negara 1 akan meningkat karena kedua efek nilai tukar dan kesejahteraan yang menguntungkan. Panel bawah menunjukkan dengan menggunakan kurva penawaran ekspor efek jenis pertumbuhan ini pada volume dan nilai tukar saat negara 1 tidak dan dapat mempengaruhi alat tukar. Pertumbuhan perubahan selera dan perdagangan di kedua negara. Pertumbuhan dan perdagangan kedua negara bisa dilihat pada gambar tersebut. Pertumbuhan dan perdagangan di kedua negara jika tenaga kerja atau faktor produksi berlimpah di negara satu, berlipat ganda di negara satu, kurva penawaran ekspornya berputar dan 1 memberikan keseimbangan E dengan volume yang lebih besar, tetapi nilai tukar yang lebih rendah untuk negara 1. Jika K atau modal, yaitu faktor yang melimpah di negara 2 meningkat di negara 2 dan kurva penawaran ekspornya berputar dari 2 ke 2 aksen. Equilibrium terjadi pada E dengan volume yang lebih besar tetapi dengan nilai tukar yang lebih rendah untuk negara 2. Jika sebaliknya, K atau modal menjadi berlipat ganda di negara 1, kurva penawaran ekspornya berputar ke 1 dengan penurunan volume, tetap terjadi peningkatan nilai tukar di negara 1. Jika tenaga kerja mengalami peningkatan di negara 2 dan kurva penawaran ekspornya berputar ke 2, equilibrium terjadi pada E dengan penurunan volume tetap peningkatan nilai tukar negara 2. Jika kedua kurva penawaran ekspor bergeser ke 1 aksen dan 2, volume perdagangan akan semakin turun dan nilai tukar kedua negara tetap tidak berubah. Perubahan selera dan perdagangan di kedua negara. Dengan pertumbuhan atau perubahan selera di kedua negara, kurva penawaran ekspor kedua negara akan bergeser, mengubah volume atau nilai tukar kedua negara. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam menjelaskan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.